Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Usikum wa nafsi fi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tasaktum bihima lan tadallu abada. Kitab Allah wa rasulihi. Ma'asyiral muslimin wa sumratul mu'minin rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala, di mana Islam hanya memuliakan orang yang bertakwa berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Islam mengajarkan kepada kita bahwa seluruh aspek daripada sistem kehidupan kita, di mana Islam adalah sebuah minhajul hayyah. Dia adalah integrated system of life, sistem kehidupan yang holistik, yang integral, yang mujmal, tidak pernah terpisah dari satu bagian dengan bagian yang lain. Maka menjadi seorang muslim haruslah mampu menguasai seluruh sendi keislaman. Jika kita fahami secara sederhana, Islam adalah bagian yang kemudian tidak disetarakan dengan muslimnya, karena muslimnya hanya merepresentasikan orang-orang yang memeluknya, dan tentu muslim bukan bagian dari Islam. Muslim adalah orang yang kemudian menjalankan keislaman, tentu dengan semua kekurangan-kekurangan dan keterbatasannya. Sedangkan Islam adalah sebuah sistem yang sudah mengatur secara keseluruhan. Beberapa ulama mengajarkan bahwa Islam disebut sebagai syamil mutakamil, sempurna dan menyempurnakan. Ada tiga hal yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Islam syamil mutakamil fi kulli zaman, fi kulli makan, dan fi kulli manhaj. Islam syamil mutakamil, sempurna dan menyempurnakan, disebut fi kulli zaman. Di era mana saja, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat kurang satu hari, maka Islam mengatur apapun yang dikerjakan oleh orang di zaman Nabi Adam sampai kemudian akhir kiamat. Hanya saja yang berbeda adalah tata cara dan sistem yang diberlakukan pada saatnya. Di zaman Nabi Adam belum ada sholat 5 waktu. Di zaman Nabi Yakub masih bisa menikahi saudara sedarah. Di zaman Nabi Isa belum lengkap seperti syariat Rasulullah SAW. Tapi ketika Islam disempurnakan oleh Allah SWT pada saat zaman Nabi Muhammad SAW, maka paripurnalah ajaran Islam seperti sebagaimana yang kita anut sekarang ini. Yang kedua, Islam disebut syamil mutakamil fi kulli makan. Tidak ada satupun tempat yang kita tidak bisa menjalankan keislaman kita. Sebut saja mana tempat, maka semua tempat itu bisa dijalankan keislaman di dalamnya.
Sebut saja ketika ahli geologi yang ditugaskan ke Kutub Utara terdiri dari 5 orang yang beragama berbeda. Ada orang Nasrani, ada orang Buddha, ada orang Hindu, ada orang Konghucu, dan ada orang Muslim. Maka ketika mereka melakukan ekskavasi atau penelitian di sana, maka yang bisa menjalankan syariat secara sempurna hanyalah orang Islam. Mereka bisa berwudu dengan air salju, mereka bisa menghadapkan wajahnya kemana saja sesuai dengan arah kiblat yang difahami, dan kemudian secara sederhana mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Apakah itu Jumatan, apakah itu sholat 5 waktu, atau apapun yang diajarkan oleh Islam pada masa itu. Dan tidak ada tempat di mana Islam tidak bisa dijalankan. Maka disebut sebagai syamil mutakammil fi kulli makan. Yang ketiga, Islam syamil mutakammil, sempurna dan menyempurnakan fi kulli manhaj. Tidak ada satupun sistem, tidak ada satupun permasalahan yang tidak diatur oleh Islam. Bahkan masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah tata negara, masalah perang, masalah perceraian, masalah kekeluargaan, masalah pendidikan anak, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita dapat kita temui seluruh bagian yang kemudian Islam mengajarkan itu. Ada seorang orientalis yang bernama Wilfred Cantwell Smith menulis di dalam buku Islam Sui Generis, menjabarkan bahwa semua kitab suci yang dia buka, dia menemukan bahwa Islam punya hal yang paling unik. Disebut sama beliau bahwa setidaknya ada 3 ciri bahwa satu-satunya agama yang menyebutkan nama Tuhannya di dalam kitab sucinya hanya Islam. Tidak ada satupun kitab suci yang menyebutkan nama Tuhannya di dalam kitab sucinya kecuali Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha ayat yang ke-14 menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah proclaims that he is Allah. Dialah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Dan kemudian Allah menyatakan, maka beribadahlah kepadaku dan dirikan salat untuk mengingat aku. Sedangkan di kitab suci yang lain tidak pernah ada mengatakan bahwa, misalnya dalam Alkitab disebutkan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Bahkan yang terjadi malah kebalikannya. Di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 10 dikatakan bahwa sembahlah Tuhan Allah, jangan engkau sembah aku karena aku hamba sahaya sepertimu. Di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 ayat 5 bahkan dikatakan, dialah Allah yang esa, sembahlah dia dengan segenap hatimu dan sembahlah keesaan Allah dengan segenap pikiranmu. Begitu juga tidak pernah ada di dalam Tripitaka atau Bhagavad Gita atau Trimurti yang menyebutkan bahwa Sang Hyang Widi-Wasa adalah Tuhan yang layak disembah. Begitu pula dalam Weda atau sebutlah kitab yang mana saja dari kitab sucinya agama Buddha tidak pernah menyatakan Siddhartha Buddha Gautama adalah Tuhan dan sembahlah dia. Tidak ada satupun agama yang menyatakan bahwa Tuhannya di dalam kitab sucinya disebutkan kecuali Islam. Ini menurut penelitian Wilfred Cantwell Smith di dalam kitab Islam Sui Generis. Yang kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam kitab sucinya, satu-satunya kitab suci yang menyebutkan agamanya di dalam kitab sucinya hanyalah Islam. Tidak disebut di dalam Alkitab bahwa Kristenlah agama yang diridhoi oleh Yesus. Tidak disebutkan bahwa Hindu adalah agama yang diridhoi oleh Sang Hyang Widi-Wasa. Bahkan Hindu diambil dari nama tempat di mana dia pertama kali disebarkan, yakni Hindustan. Sedangkan Buddha diambil dari nama pembawa ajarannya, Siddhartha Buddha Gautama. Dan Konghucu diambil dari kata nama pembawa ajarannya, yakni Kongfusi. Bahkan di ajaran mereka disebut dengan Lao Tse atau guru.
Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang ketiga ayat yang ke-19 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang Allah ridho hanyalah Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah toleransi dengan agama yang lain. Bahkan di dalam ayat yang ke-85-nya dalam surah Ali Imran, bahkan Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka akan pasti ditolak oleh Allah SWT dan di akhirat mereka akan merugi. Itu artinya kemudian tidak ada satupun agama yang disebut di dalam kitab sucinya di dalam agama-agama yang lain kecuali Islam. Yang terakhir, Wilfred Cantwell Smith menyatakan bahwa penelitian yang panjang menyebabkan beliau menemukan bahwa satu-satunya agama yang menyebutkan nama pemeluknya di dalam kitab sucinya hanyalah Islam. Kita bisa perhatikan di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa huwa kumus muslimin wa huwa samakumul muslimin, dan mereka disebut sebagai orang-orang muslim sejak zaman dulu. Dan ini menjadi bagian yang kemudian tidak ada satupun agama yang kemudian menyebutkan bahwa pemeluk agamanya ada di dalam kitab sucinya. Akan tetapi yang sangat disayangkan adalah Wilfred Cantwell Smith tetap memilih menjadi orientalis dan tidak menerima hidayah dari Allah SWT berupa keislaman, meskipun beliau mengakui bahwa Islam adalah agama yang paling unik dan paling otentik dari sisi data penelitian beliau. Kita memohon kepada Allah SWT agar senantiasa hidayah, senantiasa Allah SWT limpahkan atas keluarga kita sehingga kita bisa memeluk agama ini hingga betul-betul menjadi bagian kehidupan kita dari sekarang hingga menyisakan bagian sisa hidup kita sampai kita menjemput husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Salah satunya di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kita senantiasa membaca surah yang ketiga ayat yang ke-8 di rakaat yang ketiga sebelum ruku salat maghrib, yakni kita diminta untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan apa yang Allah SWT ajarkan di dalam kehidupan Rasulullah SAW sehingga kita bisa memperbaiki seluruh kehidupan kita setelah ini sampai kita menyisakan sisa-sisa umur kita setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ighfir lil jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin fansurna lal qaumil musyrikin fansurna lal qaumil zalimin fansurna lal qaumil munafikin. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma rabban nas atibil ba'sya anta syafi isfi kulli maridin ya syafi la shifa'an illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma ansurna ikhwanina muslimin wal mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.